Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gayatin Putri dari kelas HTNC semester 3. Nomor induk mahasiswa saya 2011-20106. Yang saya hormati kepada Bapak David Nugraha MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan menjawab 5 soal. Untuk soal yang pertama adalah untuk poin A. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Yang pertama, hukum pidana material. Hukum pidana material adalah bagian keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukan. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum untuk mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban, untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Hukum pidana umum. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk yang berlakukan bagi setiap orang atau umum. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya ada ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Poin kedua, yaitu poin B, teori tujuan hukum pidana. Yang pertama, teori mutlak atau teori pembalasan. Teori mutlak mengatakan bahwa teori pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Yang kedua, teori relatif atau teori tujuan. Teori tujuan ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk mengatakan tata tertib hukum dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teori gabungan. Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan ini bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai suatu kesatuan. Untuk soal nomor 2, berdasarkan berlakunya hukum pidana, menurut waktu dan tempat, terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Yang pertama, nulla poena sine lege, atau tiada pemidanaan tanpa undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crimen, atau tiada pemidanaan tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crimen sine poena legali, atau tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Untuk soal nomor 3, yaitu selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang mewajibkan suatu negara yang terlibat dalam hubungan internasional tetap berkuasa di wilayahnya. Asas personal adalah asas
tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, asas perlindungan. Asas perlindungan adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional. Yang keempat itu adalah asas universal. Asas universal merupakan asas yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan penidanaan dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di wilayah negara Indonesia untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Untuk soal yang keempat, Strafbar fit atau tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana diancam oleh sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sebutkan dan jelaskan 3 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Jawabannya yaitu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Yang pertama adalah KBJ atau kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa yang normal. Yang kedua, hubungan batin atau subjektif dengan perbuatannya berupa dolus atau culpa. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Untuk soal nomor 5, di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Baiklah, yang pertama alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Macam-macam alasan pembenar ialah yang pertama atau yang pertama adalah pembelaan terpaksa atau nodwir. Disebutkan pada pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, menjalankan perintah undang-undang yang dijelaskan dalam pasal 50 KUHP. Yang keempat, menjalankan perintah jabatan yang disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Contoh dari alasan pembenar, misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Pasal 50 KUHP. Yang kedua, contoh alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan dalam diri pelaku. Macam-macam alasan pemaaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab yang telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP. Yang kelima, daya paksa atau overmatch yang disebutkan dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga ialah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dijelaskan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang keempat, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Telah dijelaskan dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Dan contoh dari alasan pemaaf, misalnya lantaran pelakunya tak waras atau gila, sehingga
sehingga dia tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.